Silah itu apa? Nyambung. Yang tidak nyambung, kalau tidak nyambung namanya apa? Putus. Nah, ada benang rahim yang putus dalam niat kamu, dalam akhlak kamu, dalam perbuatan kamu. Kamu menyakiti yang lain seenaknya, ngomong di FB, di WA, akhirnya harus sayang sama binatang. Diminum oleh manusia jadi sakit, dipakai mandi jadi gatal, jadi penyakit. Diminum oleh binatang juga sama, diminum oleh kerbau, oleh kambing dan sebagainya juga sama. Kalau kamu betul sayang kepada manusia, sayang kepada air, jangan sampai mengotori air tersebut. Jangan sampai menaruh bibit penyakit di air tersebut. Kalau kamu sembarang kencing, berarti kamu tidak sayang sama air, kamu tidak sayang sama orang-orang dan binatang yang akan menggunakan air tersebut. Artinya kamu memutuskan silaturahim. Silatu adalah nyambung, rahim adalah rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Catat. Paham tidak? Catat, paham tidak? Agama adalah rahmat, kasih sayang. Rasul SAW adalah rahmat, kasih sayang. Datangnya agama dan diutusnya Rasul dari siapa? Dari Allah yang maha kasih sayang. Kalau kita memutuskan kasih sayang kepada siapapun, namanya kita memutuskan apa? Agama. Putus hubungan dengan Rasul SAW, putus hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Apa arti beragama Islam kalau kita memutuskan kasih sayang? Kalau memutuskan kasih sayang, berarti kasih sayang akan berbalik dengan apa? Akan berganti dengan apa? Akan berganti dengan niat-niat yang buruk, akan berganti dengan perbuatan yang buruk, akan berganti dengan etika yang buruk, akan berganti dengan ucapan yang buruk yang bisa mengakibatkan kerugian, kecelakaan, kehinaan, kemunduran. Fahami? Jelas ente? Faham tak ya? Ngaji mah kudu faham tong hes. Wah, iya ya. Itulah kenapa dasar kalau orang memutuskan tali silaturahim dan harus faham kepada makna silah, makna rahim. Silah itu nyambung, rahim itu kasih sayang. Kepada siapa? Kepada semua alam semesta. Sambungkan rasa sayangmu kepada semua ciptaan Allah. Sambungkan rasa sayangmu kepada dirimu sendiri. Sambungkan rasa sayangmu kepada sesama manusia. Sambungkan rasa sayangmu kepada binatang. Sambungkan rasa sayangmu kepada lingkungan, kepada semua alam ini. Ingat, kalau sudah hilang rasa kasih sayang dalam hatimu, maka akan berbalik dengan niat-niat yang buruk yang akan bersemayam di hatimu. Akan berbalik dengan apa? Dengan akhlak dan etika yang buruk, yang tercela yang ada pada jiwamu. Akan berbalik jadi apa? Jadi perbuatan-perbuatan yang buruk yang akan merugikan dirimu dan merugikan yang lain. Akan berbalik jadi apa? Jadi ucapan-ucapan yang tidak baik, yang buruk. Ingat, yang bisa menyakiti yang lain, yang bisa mencelakakan yang lain, bahkan bisa mencelakakan dirimu sendiri karena buruknya ucapanmu sendiri. Kenapa? Itu artinya putus sayangnya. Karena tidak mungkin lah, kalau atas nama sayang tidak mungkin niat kamu buruk, tidak mungkin akhlakmu buruk, tidak mungkin perbuatanmu buruk, tidak mungkin ucapanmu buruk. Lalu kenapa kamu bikin status-status yang menyakiti orang lain? Hah? Kenapa kamu berani membuka aib yang lain?
berani menghinakan yang lain? Kenapa kamu berani hasud kepada yang lain? Kenapa kamu berani suudzon kepada yang lain? Kenapa kamu berani mendoakan dengan doa buruk kepada yang lain? Kalau kamu betul-betul sayang. Nah, kalau niat kamu sudah buruk, artinya sudah putus, sayangmu tidak ada di hatimu. Kalau akhlakmu buruk, sudah berarti ini sudah putus, tidak ada sayang di akhlakmu. Kalau perbuatanmu buruk, berarti sudah lenyap itu rahmat kasih sayang di perbuatanmu. Kalau ucapanmu buruk, berarti sudah lenyap itu kasih sayang di ucapanmu. Lalu apa Islam yang kamu banggakan sebagai muslim? Di mana itu Islam? Allah. Begitu dahsyatnya. Ya, baru paham kita. Orang memutuskan silaturahim begitu dahsyat ancamannya. Walaupun ulama besar, sampai banyak cerita-cerita, banyak hadis-hadis Allah tentang celakanya orang masuk ke neraka, dapat siksa Allah gara-gara apa? Mutusin silaturahim. Bukankah kita dengar ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Fihirrah. Gara-gara kucing. Maksudnya apa? Gara-gara dia mengurung kucing, tidak dikasih makan. Artinya putus sayangnya kepada kucing. Kalau sudah putus, berubah niatnya jadi buruk. Kalau sayang, pasti ingin merawatnya, pasti ingin mengasihinya, pasti ingin menjaganya, pasti ingin membahagiakan kucing. Kalau betul sayang, ketika sayangnya hilang, berubah niatnya jadi buruk, dikurung, akhirnya dikasih makan sampai kucing itu mati. Allah catat, akhirnya masuk neraka perempuan tersebut padahal ahli ibadah. Bukan karena menyakiti manusia, ini nggak menyakiti kucing. Allah catat oleh kita. Kartos ente ini makna wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi risalah itu rahmah, irsal itu rahmah, rasul itu rahmah, mursil adalah ar-Rahman ar-Rahim. Makanya kita yang beragama muslim, kita harus paham kenapa setelah bismillahirrahmanirrahim ada alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita harus merasakan kasih sayangnya Allah selama hidup kita. Selama kita ingat itu penuh dengan kasih sayang Allah, tidak ada kata yang paling pantas dari seorang hamba yang mendapatkan kasih sayang Rabbnya kecuali memuji kepada Rabbnya. Itulah hikmah setelah bismillahirrahmanirrahim lalu alhamdulillahirabbil alamin. Ini irtibat makna, hubungan makna alhamdulillahirabbil alamin dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin, tidak. Syukur dulu kamu, memuji kepada Allah. Bukankah yang kamu sebut Allah itu ar-Rahman ar-Rahim? Bukankah kamu, wujud kamu, segala suatu kamu adalah sebagai bukti kasih sayang Tuhanmu? Lalu apa sikap yang seharusnya bagi seorang hamba yang mendapatkan kasih sayang Rabbnya? Gak ada kecuali memuji, kecuali bersyukur. Maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Kartos aja eces nyai ya nu hees ngartos segala keburukan kita kepada siapapun apapun itu artinya sudah ada benang yang putus daripada benang rahmat. Ente kalau Ujang melemparkan ya apa bungkus makanan di jalan, puntung rokok di jalan, apalagi masih ada apinya, artinya sudah ada benang rahim yang putus di situ. Itu niatnya aja sudah jelek. Ujang nggak berpikir kan nanti kalau
bungkus makanan itu menjadi sebab orang jijik melihat, menjadi sebab kalau ketarik nanti sama air hujan masuk ke solokan, mempet solokan, akhirnya jadi banjir dan sebagainya, menjadi sarang penyakit, banyak lalat di situ. Bukankah itu tempat lalu lalang orang? Puntung rokok yang masih ada apinya, apalagi terinjak oleh orang atau oleh binatang, orang yang tidak pakai sendal sepatu, akhirnya mencelakakan orang lain. Allah pahami. Bahkan ini dalam fikih ini, catat di dalam fikih. Kalau ujang melemparkan kulit pisang di jalan, begitu ujang lemparkan di jalanan, tiba-tiba orang tua ujang lewat pakai motor, lalu jatuhlah motor tersebut, terguling, orang tua ujang mati, meninggal, maka ujang tidak berhak mendapatkan waris. Apa? Masya Allah. Kenapa? Lihat dalam fikih. Karena kamu melakukan sesuatu yang menurut adat kebiasaannya mencelakakan orang lain, dan yang dicelakakan adalah orang yang akan mewariskan sama kamu. Akhirnya kamu putus, tidak berhak mendapatkan waris. Walaupun orang tuamu kaya, anak-anak yang lain dapat warisan, kamu tidak. Gara-gara apa? Kamu melemparkan kulit pisang. Allah sampai memutuskan hukum waris. Bayangkan, kenapa? Karena sebetulnya ada benang rahim yang tidak silah. Silah itu apa? Nyambung. Yang tidak nyambung. Kalau tidak nyambung namanya apa? Putus. Nah, ada benang rahim yang putus dalam niat kamu, dalam akhlak kamu, dalam perbuatan kamu. Kamu menyakiti yang lain seenaknya, ngomong di FB, di WA, akhirnya banyak orang yang tersakiti. Itu ada benang yang putus tuh. Lalu agamamu apa? Saya muslim. Apa yang dimaksud dengan agama? Bukankah agama ini risalah, itu adalah rahmah? Wa ma arsalnaka illa rahmah. Mana buktinya sayang? Kamu mengaku muslim, buktinya sayang kepada yang lain mana? Gak ada. Eces itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, semoga kalimat ini manfaat, khususnya bagi Buya sendiri, umumnya bagi siapapun yang menyimak. Dan terima kasih kepada kru Nabawi TV dan kru Ashifa TV yang telah menyiarkan acara yang mulia ini. Semoga semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan. Amin. Semuanya mendapatkan ampunan Allah. Semuanya mendapatkan karunia Allah di dunia dan di akhirat. Doa-doa semua yang baik di sisi Allah semoga dikabul oleh Allah. Kita semua dipanjangkan umur dengan penuh hidayah dan taufiknya, penuh ridha dan cintanya, penuh ampunan dan anugerahnya, penuh nikmat, penuh rezeki dan penuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ditinggikan derajat kita semua dengan acara yang agung ini. Semoga kita semua umat Islam oleh Allah dikasih satu sifat yang agung, adalah sifat silaturahim dalam jiwa dan raga kita, ya. Dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan di dalam bersilaturahim, menyambungkan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah sampai kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan kita akan mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah. Karena Ar-Rahimun, orang-orang yang sayang, yarhamuhumur rahman, pasti disayang oleh Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah semua yang ada di bumi dan bumi-buminya sayangi oleh kalian. Yarhamkum man fis sama, atau yarhamukum man fis sama, maka pasti yang ada di langit semuanya akan sayang kepada kalian, ya.
kita disayang oleh ahli langit semuanya. Allah. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.